Selamat datang teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Damar Teja dengan NPM 5042378 dari kelas 2 YA 2. Dalam video ini kita akan membahas perjalanan panjang sejarah hak cipta mulai dari masa Yunani kuno hingga era globalisasi. Hak cipta telah menjadi bagian penting dari perlindungan karya manusia. Yuk kita jelajahi bersama bagaimana konsep ini berkembang. Masa Yunani kuno. Kisah hak cipta dapat kita tarik jauh ke belakang ke masa era Yunani kuno. Di era ini, tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates menjadi pilar peradaban. Mereka tidak hanya membahas filsafat, tetapi juga kebebasan berpikir dan berpendapat. Nilai-nilai ini menjadi landasan awal bagi gagasan demokrasi yang kita kenal sekarang. Namun, meski kebebasan berpikir sudah mendapat perhatian, hak cipta sebagai perlindungan atas karya kreatif belum dikenal. Perbedaan mendasar antara kebebasan berpikir dan hak cipta adalah fokusnya kebebasan berpikir lebih mentitikberatkan pada hak individu untuk berbicara tanpa rasa takut, sementara hak cipta melindungi karya dari penggunaan tanpa izin. Zaman kegelapan. Kita melangkah ke zaman kegelapan sekitar tahun 500 Masehi. Ini adalah masa ketika Kekaisaran Romawi dan gereja memiliki kendali besar atas kehidupan masyarakat Eropa. Di bawah pengaruh mereka, kebebasan berpikir dan kreativitas individu sangat dibatasi. Pada periode ini, karya seni dan ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya diarahkan oleh otoritas gereja. Masyarakat hidup dalam tekanan sosial sehingga kebebasan untuk mencipta karya baru menjadi hal yang sangat langka. Ini sebabnya mengapa periode kita kenal sebagai zaman kegelapan. Era Renaissance. Memasuki abad ke-13, dunia Eropa mengalami perubahan besar. Dengan datangnya era Renaissance atau sering disebut era kelahiran kembali, pengaruh gereja mulai berkurang dan kebebasan berpikir kembali mendapatkan tempat. Di era ini, kita melihat banyak inovasi yang luar biasa. Johannes Gutenberg merupakan mesin cetak memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan ke berbagai penjuru dunia. Leonardo da Vinci menciptakan karya seni yang tak lekang oleh waktu. Bahkan ekspedisi besar seperti perjalanan Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika terjadi di masa ini. Renaissance juga melahirkan gagasan penting tentang hak individu, termasuk perlindungan terhadap karya kreatif. Inilah yang menjadi titik awal konsep hak cipta yang kita kenal hari ini. Kelahiran hak cipta modern. Hak cipta sebagai konsep formal yang muncul pada abad ke-18 pada tahun 1710, Inggris menerapkan Statuta Anne, undang-undang hak cipta pertama di dunia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya, sehingga karya mereka tidak bisa disalin atau digunakan tanpa izin. Ini adalah langkah besar dalam menghargai kreativitas individu. Dengan adanya hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif antar karyanya dan mendapat penghargaan atas upaya yang mereka lakukan. Hal ini juga mendorong lebih banyak orang untuk menciptakan karya baru. Hak cipta di era modern. Sekarang kita hidup di era globalisasi dan teknologi canggih. Hak cipta menjadi semakin penting karena karya kreatif bisa dengan mudah diakses dan didistribusikan secara digital. Musik, film, tulisan hingga software dilindungi oleh hak cipta untuk mencegah pembajakan dan memastikan penghargaan yang layak bagi penciptanya. Hak cipta bukan hanya tentang melindungi karya, tetapi juga memberikan intensif bagi para pencipta untuk terus berkontribusi pada kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, itu dia dari Yunani kuno hingga era modern. Kita telah melihat bagaimana hak cipta berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Hak cipta melindungi tidak hanya karya kreatif, tetapi juga semangat untuk berinovasi. Semoga video ini membantu teman-teman memahami betapa pentingnya hak-hak cipta bagi kemajuan peradaban. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.